Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Data Warehouse. Arsitektur Data Warehouse merupakan kerangka kerja yang mana dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi ataupun instansi. Terdapat 3 lapisan dalam Data Warehouse. Untuk lapisan yang pertama yaitu top tier. Top tier adalah lapisan paling atas dalam arsitektur Data Warehouse yang berfungsi untuk menyajikan data kepada pengguna akhirnya, seperti analis, manajer, atau eksekutif perusahaan. Seperti contohnya saja seperti dashboard. Kemudian yang kedua ada middle tier, yaitu lapisan penghubung antara top dan bottom tier yang berfungsi untuk memproses dan menyimpan suatu data tertentu. Kemudian yang ketiga ada juga bottom tier. Bottom tier adalah lapisan paling bawah, yang mana lapisan ini berfungsi sebagai mengelola sumber data. Komponen utama Data Warehouse. Yang pertama ada sumber data. Sumber data adalah tempat atau sistem yang mana menyediakan data untuk digunakan dalam analisis, pelaporan, atau pengolahan data lebih lanjut. Yang kedua ada data staging area, yaitu data ataupun area penyimpanan sementara dalam proses ETL, extract, transform, dan load pada data warehouse itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada data mart. Data mart adalah subset dari data warehouse yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan analitik dan pelaporan spesifik dari suatu departemen ataupun organisasi. Kemudian juga ada perbedaan antara data warehouse dan juga data mart. Untuk yang pertama data mart. Data mart itu fokus pada area bisnis tertentu seperti pemasaran ataupun penjualan, dan lebih sederhana, hanya berisi data yang relevan untuk departemen tertentu. Beda halnya dengan data warehouse. Data warehouse adalah data yang mencakup seluruh organisasi ataupun instansi dan menyimpan data dari semua departemen, yang mana data tersebut disimpan dengan lebih kompleks karena mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan departemen. Sumber data adalah titik asal di mana data diperoleh untuk diolah dan disimpan dalam data warehouse. Dan data ini berasal dari berbagai sistem dan format yang berbeda, serta integritas data yang tersedia untuk analisis tersebut. Kemudian ada juga jenis-jenis sumber data. Untuk yang pertama yaitu sistem operasional, yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari kita dalam operasi bisnis. Kemudian yang kedua ada juga data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar organisasi atau sistem internal, yang mana digunakan untuk mendukung sistem analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan bisnis. Kemudian yang ketiga ada juga file flat, yaitu jenis file yang menyimpan data dalam format sederhana dan tidak terstruktur. Data dalam file flat disusun dalam bentuk baris dan juga kolom, tanpa adanya hubungan ataupun struktur yang kompleks di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ETL, Extract, Transform, Load. ETL adalah proses yang digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai sumber dan juga membuatnya ke dalam suatu data warehouse. Yang pertama ada extract. Extract adalah pengambilan data dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua ada transform. Transform adalah mengolah data yang diekstraksi agar sesuai dengan format dan struktur yang dibutuhkan untuk sistem analis. Kemudian yang ketiga ada load, yaitu membuat data yang telah diproses ke dalam data warehouse atau sistem penyimpanan lainnya. Area staging. Area staging adalah komponen dalam proses ETL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang telah diekstrak tetapi belum diproses. Di sini data dipersiapkan untuk transformasi dan pembersihan sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Memastikan juga proses pengolahan data lebih terorganisir. Materi selanjutnya yaitu format penyimpanan data warehouse. Format penyimpanan data menyimpan 3 jenis data, yaitu data terstruktur, format table, data tidak terstruktur yaitu gambar dan video, dan data semi terstruktur yaitu file, JSON atau XML. Ketiga format ini memungkinkan analisis yang lebih beragam sesuai kebutuhan bisnis. Materi selanjutnya yaitu arsitektur 3-tier dan N-tier. Arsitektur 3-tier membagi aplikasi menjadi 3 lapisan: presentation layer, antarmuka pengguna, business
logic layer, legal business, dan data access layer, akses data. N-tier adalah pengembangan dengan lapisan tambahan seperti integration layer dan service layer untuk meningkatkan modularitas dan skalabilitas aplikasi yang kompleks. Materi selanjutnya yaitu lapisan dalam N-tier dan 3-tier. 3-tier dan N-tier ini memiliki presentation layer antar mutlak pengguna, business logic layer, logik aplikasi, dan data layer penyimpanan data. Pada N-tier, tambahan seperti integration layer untuk mengkoneksi eksternal dan service layer untuk layanan khusus itu menambah fleksibilitas dan skalabilitas. Materi selanjutnya itu arsitektur data warehouse terdistribusi. Model ini memungkinkan penyimpanan data di berbagai lokasi, fisik atau server, memfasilitasi kolaborasi antar tim atau divisi tanpa mengorbankan integritas data meskipun tersebar di tempat berbeda. Selanjutnya yaitu arsitektur on-premise dan cloud-based. On-premise adalah sistem yang dikelola di lokasi fisik organisasi, sedangkan cloud-based itu memungkinkan akses melalui internet dari penyedia layanan cloud. Dan juga memberikan fleksibilitas dalam skalabilitas dan akses jarak jauh. Materi selanjutnya yaitu analisis arsitektur data warehouse pada perusahaan. Analisis ini mencakup persiapan awal, analisis kebutuhan data, perencanaan arsitektur, pengembangan data mart, integrasi data, implementasi pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan sistem efektif dan relevan. Kita bisa melihat contoh kasus yang ada di sebelah saya, yaitu arsitektur data warehouse terdistribusi ini cocok untuk organisasi dengan cabang di berbagai lokasi. Memungkinkan akses data secara terpusat melalui data warehouse gateway, meskipun data disimpan di berbagai tempat.